Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Mahardinata dengan NPM 223118082 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan 10 hardware. Pertama di sini ada TWS atau True Wireless Stereo. Fungsinya yaitu memberikan pengalaman mendengar suara, musik, atau panggilan telepon tanpa kabel, menghasilkan suara stereo yang jernih. Masalah yang sering terjadi pada TWS ini yaitu masalah koneksi antara airbox kiri dan kanan. Misalnya ketika satu sisi tidak terhubung dengan yang lain. Solusinya yaitu coba ulangi proses pairing. Pastikan airbox berada dalam jarak yang sesuai atau reset airbox jika perlu. Yang kedua ada chip BIOS. Fungsinya yaitu menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan, menyediakan instruksi dasar untuk booting sistem operasi pada komputer. Masalah yang sering terjadi yaitu korup BIOS yang dapat menyebabkan komputer gagal booting atau tidak bisa diakses. Solusinya yaitu flash atau memperbarui BIOS menggunakan prosedur yang diberikan oleh produsen motherboard atau mengganti chip BIOS jika perlu. Kemudian ketiga ada WiFi card. Fungsinya itu memberikan konektivitas nirkabel ke jaringan WiFi, memungkinkan komputer terhubung ke internet dan jaringan lokal. Masalah yang sering terjadi yaitu koneksi yang lambat atau tidak stabil, atau ketidakmampuan untuk mendeteksi jaringan WiFi. Solusinya yaitu pastikan driver WiFi terinstall dengan benar, periksa pengaturan antena, dan pastikan tidak ada gangguan sinyal yang signifikan. Kemudian keempat, ada slot RAM, yaitu fungsinya menyediakan tempat untuk memasang modul RAM yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan mempercepat akses sistem. Masalah yang sering terjadi yaitu kontak yang kotor atau longgar pada slot tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan atau ketidakstabilan sistem. Solusinya yaitu matikan komputer, keluarkan modul RAM, bersihkan kontak dengan lembut, dan pastikan modul dipasang dengan benar dan aman pada slotnya. Kelima ada modem WiFi. Fungsinya yaitu menghubungkan perangkat ke internet melalui sinyal nirkabel, memungkinkan akses ke jaringan online. Masalah yang sering terjadi yaitu gangguan pada sinyal, pemadaman listrik, atau masalah koneksi ISP. Solusinya yaitu restart modem tersebut, periksa koneksi fisik dan pengaturan jaringan, atau hubungi penyedia layanan internet untuk bantuan lebih lanjutnya. Keenam ada speaker laptop pada gambar video di samping, yaitu fungsinya memproduksi suara untuk mendengar audio pada komputer seperti musik, film, atau panggilan konferensi. Masalah yang sering terjadi yaitu suara yang pecah atau tidak jelas, speaker yang mati atau mengeluarkan suara berdengung. Solusinya yaitu periksa volume pada speaker tersebut dan equalizer. Pastikan driver audio terinstall dengan benar dan perbaiki atau ganti speaker yang rusak. Jika diperlukan, maka kita ganti. Kemudian sebelah sini ada charger laptop. Fungsinya itu menyediakan daya listrik untuk mengisi baterai laptop dan menjalankan komputer saat dihubungkan ke sumber listrik. Masalah yang sering terjadi yaitu kabel yang rusak, seperti pada contoh di samping, adapter yang tidak berfungsi, atau masalah pada port pengisian daya laptop. Solusinya yaitu ganti kabel atau adapter yang rusak. Pastikan port pengisian daya laptop bersih dan tidak rusak, atau perbaiki atau ganti charger jika charger tersebut rusak sesuai kebutuhan. Kemudian 8 ada fan cooler. Bisa dilihat fungsinya itu mendinginkan komponen internal komputer seperti prosesor, kartu grafis dengan mengalirkan udara dingin ke dalam sistem tersebut.
Masalah yang sering terjadi yaitu kotoran yang menghalangi aliran udara atau kerusakan pada bantalan kipas menyebabkan bunyi atau kegagalan kipas. Solusinya yaitu kita bersihkan kipas secara teratur untuk menghilangkan debu dan kotoran atau ganti kipas yang rusak untuk menjaga suhu sistem tetap stabil. 9. Bisa dilihat ada hard disk di sini. Fungsinya itu menyimpan data dan program pada komputer secara permanen, termasuk sistem operasi, file, dan aplikasi. Masalah yang sering terjadi yaitu adalah bad sector, kegagalan mekanis, atau kerusakan file sistem yang dapat menyebabkan kehilangan data. Solusinya yaitu gunakan perangkat lunak pemulihan data untuk mencoba memulihkan data yang hilang atau ganti hard disk yang rusak, dan cadangkan data secara teratur untuk mencegah kehilangan data tersebut. Kemudian terakhir ada baterai laptop. Bentuknya panjang seperti video di samping. Fungsinya itu menyediakan daya portable untuk laptop sehingga dapat digunakan tanpa terhubung ke sumber daya eksternal. Contohnya pada PC. Masalah yang sering terjadi adalah kapasitas baterai yang menurun dari waktu ke waktu atau kerusakan fisik pada baterai. Solusinya yaitu atur pengaturan daya untuk mengoptimalkan penggunaan baterai. Ganti baterai jika rusak atau habis usia. Atau pastikan laptop terhubung ke sumber daya eksternal saat memungkinkan untuk menghemat daya baterai. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.